Ladies and gentlemen, welcome to the University of Mataram, a place where knowledge inspires innovation, diversity creates opportunity, and every journey begins with a dream. Together, we learn, grow, and shape a brighter future. Welcome to the University of Mataram, where excellence begins. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Roji Maududi, SKL MSI, dosen program studi ilmu kelautan, jurusan perikanan ilmu kelautan, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Video ini disusun sebagai pernyataan diri dosen untuk dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran untuk keperluan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan dan menampilkan rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah biologi laut dengan kode mata kuliah WIKN 19212. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 3 SKS, mencakup 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, serta diajarkan pada mahasiswa semester 2 atau semester genap. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai konsep biologi, ekologi, dan sistematika kehidupan organisme laut, sehingga mereka mampu berpikir kritis dan inovatif dalam mengeksplorasi serta merumuskan solusi konservasi laut. Tujuan mata kuliah ini sejalan dengan rencana pembelajaran semester yang telah kami susun dan disahkan pada tahun 2026. RPS ini tersebut dirancang secara terukur dengan mendukung 2 capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu 1. Mampu memahami ilmu terkait bidang biologi, ekologi, dan lingkungan, sumber daya pesisir dan laut. Yang kedua yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif secara mandiri, bermutu dan terukur dalam pengembangan ITEX yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang eksplorasi dan konservasi sumber daya hayati laut. Hal ini diturunkan menjadi 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis aspek biologi kingdom plantae, khususnya divisi Magnoliophyta, tumbuhan berbunga atau tumbuhan angin sperme, yaitu lamun. Perkuliahan ini dilaksanakan dalam bentuk blended learning. Kami memadukan kuliah tatap muka luring, kuliah daring menggunakan LMS daring Unram, serta kegiatan praktikum. Untuk pertemuan minggu kelima, metode pembelajaran yang saya terapkan adalah self-direct learning dan project-based learning. Mahasiswa secara berkelompok ditugaskan untuk mengeksplorasi masalah nyata dan menyusun luaran proyek berupa buklet keanekaragaman hayati laut. Agar pembelajaran ini bermakna, aspek interaksi di dalam kelas tidak berjalan satu arah, saya memfasilitasi komunikasi 2 arah melalui pertanyaan pemantik, analisis kasus kerusakan pada lamun di perairan lokal, dan diskusi kelompok. Dalam proses pembelajaran PJBL ini, saya bertindak sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan serta umpan balik langsung terhadap progres rancangan proyek mahasiswa. Sedangkan untuk asesmen atau sistem penilaian, saya merujuk sepenuhnya pada indikator di dalam rencana pembelajaran semester. Evaluasi dilakukan secara komprehensif dengan rincian bobot tugas harian sebesar 20%, nilai praktikum sebesar 30%, dan komponen penilaian tertinggi ada pada penyelesaian proyek PJBL, yaitu sebesar 50%. Penilaian proyek berfokus pada ketepatan analisis konten biologi lamun serta kreativitas penyajian informasi dalam buklet. Melalui mata kuliah ini, harapan terbesarnya adalah
mahasiswa tidak hanya sekedar menguasai teori taksonomi atau ekologi laut secara tekstual. Lebih dari itu, saya berharap mahasiswa dapat tumbuh menjadi agen perubahan konservasi yang kritis, peduli, dan mampu merumuskan solusi inovatif untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut, khususnya di wilayah kepulauan kita. Berikut ini adalah cuplikan rekaman proses pembelajaran tatap muka untuk mata kuliah biologi laut, materinya Lamun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat hari ini. Pertama-tama, sebelum memulai perkuliahan kita di siang hari ini, ada baiknya kita berdoa atau mengucapkan basmalah atau berdoa menurut keyakinan masing-masing, agar nantinya ilmu yang kita dapatkan atau ilmu yang kita ini bisa bermanfaat atau berkah. Oke, saya menampilkan rencana pembelajaran kita di rencana pembelajaran semester di kode mata kuliahnya itu ada, kalian bisa lihat WIK 2072 13 dengan nama mata kuliah itu biologi laut. Oke, di mata kuliah ini ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah yang saya akan bahas di pertemuan kali ini. Dia masuk di CPMK 2. Itu mahasiswa kalian diminta memahami konsep lingkungan dan sistematika kehidupan laut. Dan di CPMK ada sub CPMK di mana ada 5 sub CPMK dari mata kuliah kita. Dulu di mata kuliah yang saya akan bahas itu ada di sub CPMK 3, itu mahasiswa memahami beberapa konsep atau aspek biologi dari divisi kita atau biasa sebut namun atau istilahnya SIGRES, dan makrobiota atau biasa disebut mangrove. Oke, ini pertemuannya. Kemampuan akhir atau sub CPMK sudah disampaikan di awal tadi. Penisikan tentang penilaian, indikatornya, dan kriteria dan tekniknya. Terus penugasannya kalian bisa lihat di RPS-nya, di mana dan saya juga akan sampaikan nanti di akhir perkuliahan tentang lembar kerja mahasiswa, atau lebih lengkapnya lagi di akhir perkuliahan nanti. Oke, ini adalah outline pembelajaran kita di siang hari ini. Di awal yang pendahuluan, di pendahuluan kali ini mungkin saya akan mereview mata kuliah yang sudah lalu dari pertemuan sebelumnya, tentang apa itu lamun, distribusi lamun di mana. Saya harap kalian masih mengingat yang sudah lalu. Ya, terus dilanjutkan pada teknik pengambilan sampel sampai pada koleksi sampel dari SIGRES atau lamun. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Ada yang masih ingat lamun di pertemuan sebelumnya, atau ada yang bisa menyampaikan ke saya bahwa apa yang dia pahami tentang lamun? Siapa yang bisa? Oke, ada Sakin. Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang hidup pada perairan dangkal atau biasa disebut tumbuhan Aedes permai. Oke. Ada yang lain? Ada yang beda dari Sakina atau Desti bisa? Oh enggak. Oke, namun masih banyak pengertian namun sebenarnya. Ada tumbuhan berbunga, Aedes permai, terus berdasarkan tergantung kita mengartikannya di mana. Ada yang tumbuhan tingkat tinggi, mempunyai akar, rizom, dan atau tumbuhan berpembulu. Itu merupakan masih termasuk pengertian dari lamun. Seperti yang kalian lihat di sebelah ini sudah dibahas tadi. Ini bisa juga dijadikan pengertian dari lamun, dari bentuk morfologi lamun, pengertian dari segi morfologi lamun, terdiri dari batang, akar, dan daun. Jadi ada
dua istilah biasanya di masyarakat lokal, biasa menyebutnya dengan sigres. Ini di tesis Pak Utomo, diistilahkan nama itu adalah sigres. Terus siwit, ada sigres dan ada siwit. Siwit biasa dikenal masyarakat lokal itu sebagai rumput laut. Jadi dua hal yang membedakan tumbuhan, yang satu belum tumbuhan tingkat tinggi, yang satunya tumbuhan tingkat rendah atau biasa disebut talobita. Belum terdiferensiasi akar, batang, dan daunnya. Terus ada yang tahu berapa banyak distribusi, berapa banyak spesies lamun yang ada di dunia? Kalian bisa lihat, ini genus ya, genus spesies lamun. Ada berapa spesies lamun yang ada di dunia? Ini sudah saya bahas di pertemuan minggu lalu. Jadi ada 60 spesies di dunia. Di Indonesia ada yang tahu berapa jumlah spesies lamun? 12. 12? 12 Baru ditemukan satu di Sulawesi. Bukan 15? Bukan 12 Bapak. Sebenarnya 15 yang ditemukan. Genusnya ada 9, tapi spesiesnya ada 15. Kalau kita lihat di sini ada genus dari Simulacea, terus ada Simulacea rotundata, spesiesnya Simulacea rotundata, dan Simulacea cerulata. Ada yang halus, ada yang sarcoides, dan halodule, ini. Terus halopila ada 5 jenis, halopila ovalis, tekuren, dan lain. Terus rupia maritima. Ini ditemukan di sini, cuma keterangan belum ada keterangan yang jelas. Ini ditemukan di di Ancol, cuman belum ada keterangan yang jelas. Di Pasir Putih juga sudah ditemukan rupia maritima. Ini tambahan satu dari tadi, 13 dari 12, cuma ada tambahan 3 dari halopila, seperti yang dikatakan Tom tadi, bahwa ada halopila Sulawesi itu ditemukan oleh Ku di tahun 2007, ditemukan di banyak tersebar di pesisir pulau-pulau Sukamanje, halopila Sulawesi. Terus halopila Becari itu juga salah satu tambahan dari 12 spesies tadi. Cuman seperti yang rupia maritima tadi tambahannya itu belum didapat keterangan yang lebih jelas. Maksudnya dia sudah ditemukan di Indonesia, cuman penemunya belum memberikan keterangan. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana cara mengkoleksi sampel lamun hingga bisa data terpublish ke sini. Oke. Terus ada faktor pembatas, ada biotik dan abiotik. Tentunya yang mempengaruhi pertumbuhan lamun dan sebagainya, ada cahaya, gunakan untuk fotosintesis, dan physical expose. Kenapa di pada lamun itu perairan jernih? Karena perairan jernih, karena apa ya? Karena dia bisa meredam gelombang dan dia bisa mengangkat substrat ya. Makanya di perairan pada lamun itu jernih dan tenang, nggak terlalu gelombang. Oke, terus substrat tadi dia bisa hidup di substrat pasir, lumpur, tapi tidak terlalu berlumpur. Terus di pecahan-pecahan karang. Terus nutrien ini faktor pembatas sebenarnya. Nutrien, terus temperatur ini yang mempengaruhi sebaran daripada lamun, seperti cahaya, nutrien, temperatur, dan salinitas. Oke, dan ada faktor biotik, yaitu kompetisi dan agresi, atau faktor makan memakan. Dari biasanya kalau di sana banyak Syringodium atau Syringodium, misalnya di situ ada jejak kayak habis dipotong itu jejak dugong. Ini karena Syringodium disenangi sama dugong. Oke, ini faktor pembatas atau faktor lingkungan. Ini cuma merefresh pertemuan minggu lalu. Mungkin kita langsung masuk pada intinya. Kenapa teknik sampling dilakukan? Jadi atas hal dasar apa teknik sampling dilakukan? Mungkin kalian
mau meneliti tentang pemetaan atau bioekologi dan atau DNA. Jadi berdasarkan tujuan, dan bisa kalau biasanya di penelitian lanjutan atau di penelitian disertasi, biasanya kita memadukan antara tiga ini. Jadi bisa jadi beberapa chapter. Bisa kita padukan pemetaan dengan bioekologi dan DNA. Jadi ketiga-tiganya tergantung tujuan yang mana kita mau capai sebenarnya. Terus saya mau nanya nih, sebelum kita melakukan teknik sampling, biasanya hal dasar apa yang harus kita tahu sebelum kita melakukan sampling ke lapangan? Ada yang bisa bantu saya? Kalian kan sudah sering sampling ke lapangan. Apa yang harus kita pahami dulu sebelum kita turun lapangan untuk melakukan sampling lamun? Teknik apa saja yang harus kita kuasai dulu? Apa yang harus kita tahu dulu sebelum kita turun ke lapangan? Ada yang bisa bantu saya? Atau siapa? Hana. Apa yang harus kita kuasai? Cara pengambilan sampelnya. Cara pengambilan sampel. Iya. Masih ada yang lain? Itu salah satu termasuk teknik sampling, cara pengambilan sampel. Tapi masih ada hal-hal yang mendasar yang harus kita tahu sebelum kita ke lapangan. Ya? Kondisi di sekitarnya masih ada hal dasar. Alat dan bahan. Ya, ada juga di teknik sampling. Tongson? Yang disebut tongson itu termasuk hal yang paling dasar yang harus kita tahu sebelum kita ke lapangan. Bagaimana caranya kita tahu kita mau turun ke lapangan di sana kalau kita tidak tahu jenis apa yang kita mau? Itu berdasarkan tujuan kita. So kalau kita mau melihat pemetaan jenis lamun ini, kita belum tahu apa jenis lamun apa yang di sana. Jadi kita harus menguasai identifikasi atau kunci identifikasi. Jadi kunci identifikasi lamun, kalau kita melihat ini sebenarnya kunci dari identifikasi lamun. Itu dengan melihat bentuk daunnya kita sudah bisa membedakan. Jadi ada dalam bentuk silindris, terus oval atau oblong, dan seperti kita tahu bentuk lembaran. Jadi dari sini kita sudah bisa mengidentifikasi minimal sampai famili atau jenis, ya. Atau bisa sampai spesies, bisa dari sini. Jadi kalian harus tahu dulu. Jadi ada lamun yang berbentuk seperti ini, bentuk daunnya silindris. Jadi kalau dalam bentuk daun silindris, ada yang bisa bantu saya? Jadi apa yang bentuk daunnya silindris? Ya, Syringodium, Isotopodium. Terus masih ada satu. Dari bentuk daun dulu yang kita lihat ini, Syringodium dan apa lagi satunya? Kalau oval atau oblong dan yang membentuk lingkaran seperti daun apa? Cuma satu jenis ya, yang bentuk seperti daun atau oval atau oblong. Yang seperti strap atau seperti halus atau apa? Masih ada jenis lain? MPC. Oke. Kalian sudah paham semua tentang kunci identifikasi lamun. Saya harap kalian kalau sudah turun lapangan pasti sudah bisa tahu, oh ini jenisnya ini jenisnya ini. Berarti sudah menguasai kunci identifikasi. Oke, ini saya tampilkan sebagai contoh aja ya. Kunci identifikasi dari lamun dalam bentuk daunnya yang silindris, ada Syringodium isotopodium dan Nutria maritima. Cuman bedanya yang satu berongga, yang satu seperti benang, tapi mungkin berongga juga. Cuman itu yang membedakan antara Syringodium, dan bisa dilihat dari sini. Ini berongga, terus yang di sini enggak berongga. Cuman bunganya ini seperti berbunga, tapi ini kadang dia spiral dari rizom yang munculnya satu ini. Jadi di yang berbentuk silindris itu cuma terdiri dari famili Cimoldosae. Ya.
Oke, jadi kalau kalian sudah dapat bentuk daun yang begini, kalian sudah bisa bedakan dengan jenis yang lain. Oke, ini untuk daun yang berbentuk oval atau oblong. Jadi kalau kita lihat dari halobila, jadi halobila itu ada yang daunnya berpasangan dan tepi daunnya biasa bergerigi. Ada yang halus dan ada yang bergerigi juga. Cuman yang membedakan lagi di setiap daun itu ada yang berpasangan dan ada yang satu tangkai yang ada 3 pasang daun. Contohnya seperti halobila tricostata itu ada 3, terus ini di setiap ini ada tangkainya. Cuman ini langsung dari rizom, terus kalau ini masih ada tangkainya. Ya, begitu cara membedakan tadi kunci identifikasi. Seperti halnya dengan halobila ovalis Lecitien dan Capricorni, itu bisa dibedakan dengan bentuk daunnya. Tepi daunnya biasa bergerigi, terus pembuluh dari daunnya di sini biasanya berbeda-beda. Terus yang di sini biasanya muncul dari tangkai daun. Ada yang langsung dari tangkai daun dan ada yang rizom. Oke, ini dari yang berbentuk seperti pita tadi, bisa dilihat dari ini rizom vertikal. Kalau yang di jenis ini bisa dilihat bahwa ini mempunyai rizom yang vertikal. Kalau yang di sini langsung dari rizomnya langsung tumbuh daun, punya rizom yang vertikal, membedakan yang jenis yang satu dari yang lainnya. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Nanti kalian bisa lihat lembar kerja kalian di sini mengenai tugas dan lain-lain sebagainya. Itu kalian bisa lihat di link ini. Oke, sampai di sini ya. Saya tutup perkuliahan kita di siang hari ini. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi